bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih mendapatkan ancaman dari Belanda. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara memecah belah wilayah Indonesia. Caranya adalah dengan mendirikan negara-negara boneka di bawah kendalinya, seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Selain itu, terjadi juga agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Karena masalah ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan. Perundingan tersebut dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat terbentuk berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar antara tiga pihak, yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg, dan Kerajaan Belanda. Perundingan ini disaksikan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Dalam konferensi Meja Bundar dihasilkan 3 persetujuan pokok, yaitu 1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, 3. Didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi undang-undang dasarnya, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Isi penting dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat: bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal, sistem pemerintahan berubah dari presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer. Konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai bentuk Federal Republik Indonesia Serikat diubah kembali menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri dari mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Berdasarkan piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat pada awalnya terdiri dari 7 negara bagian, yaitu 1 negara Republik Indonesia, 2 negara Indonesia Timur, 3 negara Pasundan, 4 negara Jawa Timur, 5 negara Madura, 6 negara Sumatera Timur, dan 7 negara Sumatera Selatan. Kemudian juga ada 9 satuan kenegaraan yang berdiri tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara. Namun dalam perkembangannya, satu demi satu negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah terjadi penggabungan tersebut, akhirnya negara Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada bulan April 1950 diadakan konferensi antara Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2 hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.